Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di JavaScript Fundamental. Saat ini kita akan memasuki for loop atau perulangan. Nah, apa yang dimaksud dengan for loop? For loop sendiri adalah perulangan yang dimana kita kasih variabelnya, variabel yang harus dihitung apa, lalu kondisi dari variabel tersebut. Setelah tersebut akan ditambah. Nah, maksudnya gimana? Coba kita jalankan. Oke. Kita coba isi. Nah, di sini kita melakukan perulangan dari angka 0 sampai 100. Nah, maksudnya gimana? Jadi di sini kita definisikan variabelnya dulu. Ini variabelnya, lalu kita definisikan kondisinya di sini. Kondisinya itu memenuhi syarat nggak? Kalau sudah memenuhi syarat, berarti masuk di sini. Kalau tidak memenuhi syarat, jadi dia akan keluar di loop. Seperti contohnya di sini, jika dia memenuhi syarat, dia akan terus bertambah menjadi sampai 100. Oke. Ini di sini 100. Nah, lalu ada yang namanya di sini ada yang namanya for in. For in kegunaannya buat apa? Nah, jadi di sini for in digunakan untuk melooping suatu array. Nah, di sini aku punya array 100, 99 dan 1. Nah, di sini untuk penulisannya seperti ini, const k, ini terserah, namanya terserah kalian. Dan in itu berarti kita masuki yang ini, dan array-nya, array yang harus di looping. Di sini ada indeks, yang namanya indeks. Kayaknya itu dimaksud indeks. Mungkin saya ganti dulu indeks. Nah, jumlah. Coba kita jalankan 199 dan 1. Kenapa kita tidak menggunakan indeks saja? Mungkin seperti ini, kalau kita menggunakan indeks, dia akan melooping sesuai indeksnya 0, 1, dan 2. Oke, nah 0, 1, dan 2 seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya for of. Nah, ini for of gunanya buat apa? Nah, for of sendiri digunakan untuk melooping suatu array seperti contoh di sini, tetapi kita tidak perlu mendeklarasikan indeksnya. Jadi jika kita jika kita mendeklarasikan item, ini kita cuma memanggil itemnya aja, bisa dilihat. Berarti ini cuma 100, 99 dan 1. Nah, oke. Lalu kegunaan for of sendiri for of sendiri itu apa? Satu, untuk melooping suatu array, seperti contoh di sini. Array of object maksudnya. Person, kita buat aja ya. Oke. Umur 26. Oke. Nah, maksudnya di sini kita bisa memecah array dengan menggunakan memecah objek dengan menggunakan for of. Object.entries person. Nah, di sini kita harus mendeklarasikan key dan value-nya. Key dan value. Coba kita jalankan value. Oke. Nah, umur 26, kita ambil key-nya dan value-nya dari person ini. Nah, itu sangat berguna sekali untuk melooping suatu objek jika objeknya terlalu banyak. Oke. Setelah itu kita lanjut ke for loop. Mungkin kita komen dulu ini. Oke. While loop. Nah, while loop ini kegunaannya buat apa? Sama halnya dengan for loop, akan tetapi di sini kita harus mendeklarasikan variabelnya itu di luar. Dan kondisinya itu di sini, jika kondisinya itu sesuai, maka apa yang dilakukan dan menambahkan indeksnya. Seperti contoh di sini aku punya indeks variabel i yang isinya 0, dan aku mengkondisikan jika i kurang dari sama dengan 10, dia akan konsol log
saya suka JavaScript sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, 11 soalnya dimulai dari 0. Jika 1 berarti dia dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas kan? Nah, seperti itu untuk while loop-nya. Lalu ada yang namanya pengkondisian. Seperti contoh di sini. Nah, aku punya variabel objek berisi person yang urutnya 1. Nah, ini if juga gunanya buat apa? Untuk mengkondisikan sesuatu hal yang ingin untuk menfilter sesuatu, lebih tepatnya. Jika dia sama dengan 1, maka dia akan menggunakan nomor 1, kurang O-nya. Oke, catat di sini. Nah, nomor 1. Jika dia nomor 2, dia akan masuk ke else if-nya. Oke, nomor 2. Jika kita nomor 3 dan seterusnya, dia akan masuk ke else nomor lainnya. Coba kita kasih nomor 100. Nah, nomor lainnya 100. Oke. Lalu ada yang namanya switch case. Maksud dari switch case itu apa? Mungkin lebih tepatnya gini ya. Kita coba buat dulu switch case person.urut. Oke, udah siap. Dia urutnya nomor 1. Jika dia nomor, sama halnya dengan if dan else if. Ini jika case-nya itu adalah 1, jika case-nya adalah 2, dan else-nya itu sama dengan default-nya ini. Nah, nomor lainnya coba kita jalankan. Nomor 1. Coba kita kasih nomor 2. Dia pasti akan masuk ke default-nya. Anggap saja default-nya itu seperti else. Nah, nomor lainnya. Coba 3. Oke. Oke, nomor lainnya. Sip, mantap. Oke. Nah, lalu ada yang namanya variable scope. Nah, variable scope itu gunanya buat apa? Mungkin kita coba jalankan dulu. Nah, variable scope ini gunanya buat apakah kita bisa mengakses variabel di dalam fungsi. Coba. Kalau di K dia bisa, kalau cuma dia di luar fungsi dia bisa. Seperti contohnya di sini. Aku punya fungsi tes, di sini tes. Di sini tes. Apakah kita bisa mengakses i? Oh, nggak bisa. Kita nggak bisa mengakses i, soalnya i-nya berada di dalam fungsi. Terus, apakah kita untuk di sini kan aku punya variabel 3. Nah, mungkin gini dulu contohnya. Nah, apakah kita bisa mengakses variabel 3 di K di dalam fungsi? Pasti bisa. Seperti contoh di sini. Nah, 5 return 5. Oke. Nah, mungkin gini aja, konsol aja. Nah, untuk yang keluar itu kira-kira 3 atau 5. Bukan 3, karena K-nya sudah di-assign ke angka 5. Oke, seperti contoh di sini. Nah, masih belum ya? Oh ya, soalnya belum di return 5. Berarti kita konsol log tes 2. Nah, oke. Oh iya, belum dapat. Nah, 5. Dia dapatnya 5. Mungkin seperti itu dari pembelajaran kita kali ini tentang looping dan bukan looping sih, lebih tepatnya control flow. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.